Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen pengampu mata kuliah Manajemen Humas Pendidikan Islam dan rekan-rekan S2 MPIC yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan perkuliahan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hubungan Masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan Humas dalam perspektif manajemen pendidikan Islam. Pada presentasi kali ini saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan. Yang kedua adalah pembahasan, terbagi kepada 2. Yang pertama adalah prinsip kehumasan dalam perspektif Al-Quran. Yang kedua adalah humas dalam perspektif manajemen pendidikan Islam. Dan yang ketiga adalah penutup yang isinya kesimpulan. Kita awali dari pendahuluan terlebih dahulu, yang isinya adalah latar belakang. Latar belakang yang saya ambil dalam penulisan makalah ini terdiri dari 4 poin pokok. Yang pertama adalah definition, di mana ketika kita berbicara humas ataupun public relation, kaitannya ketika awal penggunaannya di tahun 1807 oleh Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson. Ketika itu istilah humas atau public relation dihubungkan dengan foreign relation. Yang mana dalam Kamus Terbitan Institute of Public Relation merupakan sebuah lembaga terkemuka di Inggris, menjelaskan bahwasanya humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang diorganisir sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian kampanye atau program terpadu, dan semua program itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. Ini yang menjadi latar belakang pertama dalam penulisan makalah ini. Lalu kemudian yang kedua, bahwasannya humas atau public relation merupakan part of management. Humas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen, khususnya dalam lembaga pendidikan, di mana hubungan masyarakat atau public relation merupakan salah satu bagian atau komponen penting dari manajemen pendidikan secara umum, di mana manajemen public relation merupakan penerapan fungsi-fungsi dasar kegiatan public relation dengan penerapan planning, organizing, actuating, dan controlling, atau yang biasa dikenal dengan POAC, seperti itu. Demikian juga dalam pengelolaan public relation atau humas berarti melakukan riset, melakukan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap proses komunikasi yang disponsori langsung oleh sebuah organisasi. Sehingga manajemen ini merupakan bagian dari ilmu manajemen yang diimplikasikan ke dalam dunia public relation atau kehumasan. Lalu kemudian yang menjadi latar belakang yang ketiga adalah sinergi, di mana dalam konteks kehumasan di manajemen pendidikan Islam diperlukan kerjasama yang solid dalam rangka menciptakan keharmonisan baik antara masyarakat sekolah, guru, peserta didik, karyawan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan juga masyarakat umum, baik orang tua ataupun yang disebut dengan wali murid, komite sekolah, dan lain sebagainya. Yang tentunya dengan kerjasama tersebut tercipta keharmonisan dan pada akhirnya tercapai cita-cita yang diimpikan oleh kedua belah pihak. Lalu kemudian yang keempat yang menjadi latar belakang adalah main source, di mana kehumasan dalam perspektif manajemen pendidikan Islam bermuara kepada pijakan utama, yaitu Al-Quran dan hadis.
Hal ini dalam rangka memberikan pemahaman secara utuh dan menyeluruh bahwa dalam Islam memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan manusia merupakan hal yang sangat fundamental yang akan menghindarkan manusia dari keburukan dan juga tentunya kehinaan. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penting kiranya menurut pemakalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola, bagaimana manajemen kehumasan dalam perspektif manajemen pendidikan Islam. Sehingga yang akan disampaikan dalam presentasi kali ini adalah dua hal pokok terkait dengan kehumasan dalam perspektif Al-Quran, dan yang kedua adalah kehumasan dalam perspektif manajemen pendidikan Islam. Kita awali dari prinsip kehumasan dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah apa yang disampaikan. Isi yang disampaikan oleh seorang PIC, person in charge kehumasan, di mana yang harus diperhatikan adalah di sini komunikasi Islami yang digunakan yang berlandaskan kepada unsur-unsur ajaran agama Islam yang berpedoman, yang berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa saja yang menjadi unsur-unsur utamanya? Yang pertama meliputi keimanan, yang kedua keislaman, yang ketiga adalah keihsanan, dan dielaborasikan secara detail dalam poin-poin berikut yang disebut dengan prinsip utama kehumasan atau public relation yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang mana poin utamanya atau prinsip utama yang pertama adalah menyeru kepada kebaikan. Hal ini berlandaskan kepada surah An-Nahl ayat 125, surah An-Nahl surah ke-16 ayat 125, yang isinya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Menyeru dengan jalan hikmah berdasarkan ilmu pengetahuan dan berpedoman pada Al-Quran. Quraisy Shihab mengatakan bahwasanya kata hikmah adalah mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu yang utama, baik masalah pengetahuan maupun perbuatan, sehingga ilmunya amaliyah dan amalnya ilmiah. Ilmunya didukung oleh amal dan amal yang tepat didukung oleh ilmu. Prinsip yang utama menyeru kepada kebaikan. Lalu kemudian yang kedua, prinsip yang kedua menggunakan bahasa yang baik. Lazim kita ketahui bahwasannya kehumasan berhubungan dengan komunikasi dua arah. Selain sebagai sumber informasi, source of information, dan juga merupakan saluran informasi, channel of information, seorang humas juga harus mampu menyampaikan informasinya dengan menggunakan bahasa yang baik. Ada beberapa jenis gaya berbicara yang termasuk kaidah dan prinsip dalam Al-Quran. Yang pertama adalah prinsip qaulan sadida. Perkataan yang disampaikan adalah tepat, jujur, dan argumentatif. Hal ini dilandasi oleh surah An-Nisa, surah kedua ayat ke-9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا qaulan sadida. Dalam konteks ayat tersebut, perkataan yang disampaikan tepat, jujur, dan argumentatif. Lalu kemudian menggunakan bahasa yang baik, selanjutnya berprinsip kepada qaulan layyinan. Disebutkan dalam surah Thaha ayat ke-44, faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maksudnya adalah perkataan yang mengandung anjuran, mengandung ajakan, pemberian contoh, dan meyakinkan bahwa apa yang disampaikannya benar dan rasional.
dengan tidak merendahkan pendapat lawan bicara atau pendapat orang lain. Lalu kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik. Yang ketiga, berprinsip kepada qaulan balighan, seperti yang termaktub dalam surah An-Nisa ayat ke-63, ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid 'anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Artinya qaulan baligha dapat diterjemahkan ke dalam istilah komunikasi yang efektif dan bersifat esensial. Sehingga bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah jelas, lugas, tepat sasaran, dan tentunya mudah dimengerti. Lalu kemudian prinsip utama dalam kehumasan perspektif Al-Quran yang ketiga itu adalah membangun komunikasi yang beradab. Seperti yang kita ketahui bahwasanya unsur penting dalam komunikasi itu ada tiga. Yang pertama komunikator sebagai pengirim pesan, yang kedua komunike sebagai pesan yang disampaikan, dan yang ketiga adalah komunikan, penerima pesan. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kemampuan bermetakomunikasi, artinya mengajarkan ilmu yang berkaitan dengan komunikasi, bukan saja untuk berkomunikasi yang berhasil, tetapi juga erat kaitannya dengan kesadaran diri sendiri, mengajak diri sendiri dan juga orang lain. Karena secara garis besar komunikasi disimpulkan sebagai aspek pendidikan, masyarakat, dan juga dakwah. Lalu kita menuju kepada pembahasan yang kedua, humas atau public relation dalam perspektif manajemen pendidikan Islam. Setidaknya di sini sudah dirangkum menjadi 6 fakta penting. Yang pertama adalah berkaitan dengan manajemen. Kenapa berkaitan dengan manajemen? Seperti yang sudah disinggung di awal, bahwasannya humas merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen. Karena dalam pengelolaan pendidikan di suatu lembaga pendidikan, humas memiliki andil yang sangat besar dalam mewujudkan suasana belajar, dalam mewujudkan keharmonisan antara kedua belah pihak, antara pihak sekolah dan pihak luar. Sehingga dalam hal ini sekolah harus menunjuk seorang PIC, penanggung jawab dalam hal kehumasan. Apa tugasnya? Menyampaikan informasi kepada pihak luar. Lalu kemudian yang kedua, relasi. Public relation atau humas memiliki substansi yang sangat jelas, yaitu membentuk komunikasi yang baik dan terencana, baik internal maupun eksternal. Internal kepada stakeholder yang ada di sekolah, eksternal kepada pihak-pihak yang tadi disampaikan, baik kepada komite sekolah, baik kepada wali murid, aparatur pemerintah, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya public relation atau kehumasan, kata kunci utamanya adalah komunikasi. Sehingga komunikasi ini merupakan kegiatan inti dalam kehumasan, baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Lalu kemudian poin yang keempat adalah pondasi, di mana humas memiliki peran dan fungsi yang sangat signifikan untuk kekokohan organisasi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah As-Saff ayat keempat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Artinya, dalam sebuah organisasi ketika tata kelola dilaksanakan dengan rapi, terstruktur, termasuk di dalamnya kehumasan, itu akan menjadi modal penting untuk menguatkan
keorganisasian yang ada di dalamnya. Lalu selanjutnya adalah kebijakan. Kebijakan yang dimaksud di sini adalah ketika kehumasan menjadi perhatian suatu lembaga pendidikan, bisa dilanjutkan dengan pengembangan-pengembangan, dengan upgrading-upgrading, misalnya menggunakan polling. Maksudnya polling di sini bagaimana stakeholder yang ada di sekolah diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar informasi sekolah. Apakah mereka bisa dijadikan agent oleh sekolah, yang artinya tidak mengandalkan kepada PIC Humas saja, lalu kemudian bisa menggunakan news content analysis, yang mana di sini menyangkut informasi yang berkembang, yang berkaitan dengan perkembangan organisasi sebagai fact finding. Sehingga selaras dengan itu semuanya, yang menjadi kata kunci kehumasan dalam perspektif pendidikan atau dalam perspektif manajemen pendidikan Islam adalah ethical value, yang selaras dengan semua hal yang sudah disampaikan dari awal. Maka dalam Islam sendiri sudah menganjurkan bahwa praktisi kehumasan untuk melakukan pengelolaan dalam kehumasan mengutamakan ethical value yang bersumber pada pokok ajaran Al-Quran dan hadis. Begitu pula dalam kegiatan kehumasan agar selalu berpedoman kepada planning, organizing, actuating, dan controlling berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam konsep dasar manajemen humas. Sehingga dapat disimpulkan dari apa yang sudah disampaikan terkait dengan humas dalam perspektif manajemen Islam. Yang pertama adalah peningkatan kualitas seseorang dalam berkomunikasi adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab kehumasan. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi Islami yang bermuara pada unsur-unsur utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan, sehingga hasil akhirnya adalah kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Lalu kemudian poin pokok yang kedua, prinsip utama kehumasan, yang tercantum, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, diantaranya ada 3. Yang pertama, menyuruh kepada kebaikan, menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan yang ketiga adalah membangun komunikasi beradab. Kaitannya dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, setidaknya berpedoman kepada 3 prinsip. Yang pertama, qaulan sadidan, perkataan yang baik. Yang kedua, qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Dan yang ketiga adalah prinsip qaulan balighan, artinya perkataan yang efektif dan esensial. Lalu yang terakhir, humas merupakan perantara. Humas memiliki peran dan fungsi sebagai wasilah atau perantara di lembaga pendidikan Islam. Sehingga humas harus mampu menerima dan mengelola informasi untuk kemudian dijadikan pijakan dalam menyebarkannya kembali kepada publik dengan mengutamakan ethical value yang bersumber pada sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ana syakirun lakum, kurang lebihnya mohon maaf, demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.